Bab 54 mematung di udara. Suara Nicholas menggema dari arah ruang tamu, penuh dengan nada putus asa dan ketakutan yang luar biasa. Hanya dalam hitungan detik, sosok sang presdir sudah muncul di ambang pintu dapur dengan napas yang memburu dan wajah yang pucat pasi. Alexa baru saja hendak membuka mulut untuk menyapa suaminya, namun Nicholas bergerak lebih cepat. Ia menerjang maju, merengkuh tubuh Alexa dalam pelukannya dengan sangat erat. Bahunya naik turun saat ia mengembuskan napas lega yang teramat dalam, menyadari belahan jiwanya itu masih berdiri tegak dan sehat di hadapannya. Daniel menatap Nicholas dengan napas yang masih memburu, tangannya menunjuk dengan tegas ke arah kotak-kotak susu di atas meja. "Bang Nico, lihat ini, wanita itu. Kathy benar-benar sudah keterlaluan. Dia mencoba meracuni Kak Alexa," ujar Daniel dengan nada meledak-ledak. "Baunya aneh, warnanya juga biru. Dia benar-benar mau membunuh Kak Alexa." Mendengar nama Kathy disebut, Nicholas perlahan melepaskan pelukannya, meski tangannya masih memegang bahu Alexa dengan sangat protektif. Ia melirik sekilas ke arah gelas berisi cairan kebiruan itu, lalu beralih menatap Daniel dengan tatapan yang dalam. "Bukan, Daniel. Ini bukan dari Kathy," sela Nicholas dengan suara berat yang tertahan. Alexa mengernyit bingung, beralih menatap suaminya. "Tapi tadi, di paketnya tertulis dari Kathy. Kenapa kamu bisa yakin ini bukan darinya?" Nicholas menghela napas panjang, mencoba menekan amarah yang nyaris meluap dari dadanya. "Kathy sendiri yang meneleponku dengan panik tadi. Dia yang melaporkan bahwa paket ini sedang dikirim ke sini." Nicholas menjeda sejenak, matanya berkilat tajam. "Susu ini dikirim oleh Rosa. Dia mencuri nama Kathy untuk menjebakmu, Alexa." Wajah Daniel seketika menegang. Sebagai remaja SMA yang sudah mulai memahami bahaya dunia luar, rasa bersalah karena telah salah menuduh bercampur dengan kengerian saat mengetahui dalang sebenarnya adalah Rosa. "Rosa," gumam Alexa lirih. Ia tanpa sadar mencengkeram ke meja Nicholas, merasa ngeri membayangkan apa yang akan terjadi jika ia tak menghentikan Daniel tepat waktu. Nicholas kembali menarik Alexa ke dalam dekapan hangatnya, sementara matanya menatap tajam ke arah paket kiriman di atas meja. Dia sudah melangkah terlalu jauh. "Kali ini, aku tidak akan tinggal diam." "Apa yang akan abang lakukan?" tanya Daniel. Nicholas menatap gelas berisi cairan biru itu dengan pandangan dingin yang mematikan. "Rosa harus dipenjara. Racun ini adalah bukti yang lebih dari cukup untuk menyeretnya ke balik jeruji besi," jawabnya tajam. Tanpa membuang waktu, Nicholas merogoh ponselnya. Ia tidak menghubungi polisi terlebih dahulu, melainkan menelepon ayahnya, Roberto. Nicholas tahu bahwa untuk menghancurkan Rosa, ia harus memotong sumber kekuatannya terlebih dahulu. "Halo, Pak," sapa Nicholas segera setelah sambungan terhubung. Suaranya terdengar setegas baja. "Aku ingin Papa memutuskan semua kerja sama bisnis dengan keluarga suami Rosa. Detik ini juga." Di seberang telepon, Roberto sempat terdiam sejenak, terkejut dengan permintaan putranya yang tiba-tiba dan tanpa basa-basi itu. "Kenapa tiba-tiba begitu, Nico? Kita sudah berteman lama dengan mereka. Ada masalah apa?" "Mereka mencoba membunuh cucu dan menantu Papa," desis Nicholas. Kalimat itu meluncur seperti peluru yang menghantam telinga Roberto. Seketika, atmosfer di ujung telepon berubah. Amarah yang besar langsung meluap dalam diri Roberto. Rasa setia kawan terhadap sahabatnya menguap begitu saja saat mengetahui nyawa keluarga kecil putranya terancam oleh tangan istri sahabatnya sendiri. "Berani-beraninya dia," geram Roberto. Suaranya bergetar karena menahan amarah yang membuncah. "Baik, Nico, serahkan padaku. Papa akan pastikan mereka kehilangan segalanya sebelum matahari terbenam." Tanpa perlu penjelasan lebih panjang, Roberto menutup telepon dan segera melaksanakan keinginan putranya. Kerja sama puluhan tahun dihancurkan dalam sekejap sebagai balasan atas pengkhianatan yang tak termaafkan. Di lapangan sekolah, suasana justru kontras dengan ketegangan di rumah Nicholas. Sorak-sorai penonton mengguncang udara saat anak-anak bersiap di garis start.
Axel berdiri tegap mewakili kelas A2 bersama Meira. Di jalur lain, Deva menjadi tumpuan kelas B3 bersama Chloe dan Asa, sementara Cecilia yang sekelas dengan Bian menjadi wakil kelas B1. Tak ketinggalan, keponakan Haris yang berwajah dingin itu pun bersiap mewakili kelas B2. "Nenek, lihat sini DOONG." Pekik Cecilia sambil melompat-lompat, berusaha menarik perhatian kedua neneknya. Anggina dan Agatha sempat saling lirik, namun secepat kilat mereka membuang muka ke arah berlawanan. Meski rencana Cecilia berhasil mempertemukan mereka, tembok raksasa di antara keduanya belum juga runtuh. Namun, ego itu mendadak luluh saat peluit lomba dibunyikan. Keduanya spontan berdiri dari kursi VIP. Agatha sempat ternganga melihat Anggina yang biasanya elegan tiba-tiba berteriak histeris menyemangati cucu-cucunya. Menyadari dirinya diperhatikan, Anggina segera berhenti dan mencoba kembali bersikap anggun. Ia melirik Agatha yang sedang menahan tawa mati-matian sampai wajahnya memerah. Anggina hanya bisa cemberut dengan pipi yang ikut merona karena malu. "Cecil, larinya lebih cepat lagi!" teriak Bian dari pinggir lapangan, disusul sorakan Asa dan Chloe. Di lintasan, persaingan memanas. Deva yang awalnya memimpin hampir saja disusul oleh Axel dan keponakan Haris. Di sisi lain, Meira dan Mona tampak heboh memberi dukungan pada Axel. Sementara itu, keponakan Haris yang lain hanya diam mengamati adiknya yang mulai melesat melewati anak-anak lain. Namun, perhatian semua orang mendadak teralih pada Cecilia. Bocah perempuan itu tampak sangat serius. Matanya fokus ke depan seolah ada medali emas murni di garis finish. Kecepatannya meningkat drastis hingga semua penonton terkesima. Di saat anak-anak lain mulai ngos-ngosan di tengah lintasan, Cecilia justru melesat seperti peluru. "CECILL. Cucu nenek harus menang." Anggina berteriak lantang, suaranya kini bersahutan dengan Agatha. "Jangan sampai kalah, sayang." Teriak Agatha tak kalah kencang. Kedua wanita itu tampak sangat tegang, melupakan gengsi mereka demi mendukung si bungsu. Dan, hening sesaat sebelum akhirnya ledakan kegembiraan pecah dari mulut Anggina. Cecilia berhasil melewati garis finish di urutan pertama. Saking senangnya, Anggina secara refleks mengajak Agatha melakukan high five toss. Agatha pun membalasnya dengan perasaan lega yang membuncah. Namun, keanehan terjadi. Bukannya berhenti untuk merayakan kemenangan atau menerima piala, Cecilia justru terus berlari sekuat tenaga melewati garis finish. "Cecil, masih ada lomba lain. Mau kemana kamu?" teriak Deva bingung melihat adiknya terus kabur. "WECE, abang. Sudah kebelet BELAAK pantat Cecil ini." teriaknya tanpa menoleh sedikit pun. "Nenek, bantuin Cecil BELCEBOK." Hening. Anggina dan Agatha saling pandang, lalu beralih menatap jalur lari yang baru saja ditinggalkan. Jadi, kecepatan luar biasa yang membuat semua orang terkesima tadi bukan karena ambisi untuk menang, melainkan karena panggilan alam yang sudah di ujung tanduk. Yang benar saja, 5 menit telah berlalu, si juara lari itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Mona akhirnya mengambil alih tugas menemani rombongan anak-anak, Axel, Meira, Asa, Bian, Chloe, dan Deva lanjut ke lomba berikutnya. Tidak lupa Haris ikut menjaga, sementara kedua nenek itu masih berdiri mematung di dekat area toilet. Ternyata, masalahnya cukup serius. Cecilia tidak sekadar buang air, tapi ia mengalami mencret-mencret yang membuatnya terjebak di dalam bilik toilet. "Aduh, bagaimana ini?" Dia belum keluar juga, keluh Agatha dengan wajah cemas, tangannya memegang tas kecilnya erat-erat. Ia menatap pintu toilet dengan ragu. Anggina mendengus, mencoba menutupi rasa khawatirnya dengan gengsi yang setinggi langit. "Kenapa bukan kamu saja yang masuk? Dia kan cucumu juga," sindir Anggina, meski matanya terus melirik ke arah pintu dengan gelisah. "Aku bukan tidak mau, tapi aku takut salah cara mencebokinya. Kamu kan yang lebih sering bersama mereka," balas Agatha membela diri. Anggina langsung membuang muka, hidungnya berkerut. "Hih, aku tidak mau.
Kamu tahu sendiri aku paling anti dengan bau-bauan seperti itu. Bisa-bisa aku ikut muntah di dalam. Dua wanita sosialita itu saling melempar tanggung jawab karena biasanya pembantu yang membantu Cecilia. Bayangan harus berurusan dengan kotoran dan bau di toilet sekolah yang sempit membuat nyali mereka ciut, meski di dalam sana ada cucu mereka yang sedang menderita. Kamu ini neneknya bukan, sih? Masa urusan begitu saja tidak mau membantu? Agatha mulai terpancing emosi. Lalu kamu sendiri apa? Cuma mau bagian cantiknya saja. Semprot Anggina balik. Namun, di tengah perdebatan itu, terdengar suara rintihan kecil dari dalam toilet. Nenek, Cecil, pelut Cecil sakit lagi. Suara lemah Cecilia seketika menghentikan pertengkaran mereka. Ego dan rasa jijik itu tiba-tiba terasa tidak berarti dibandingkan rasa kasihan pada si bungsu yang sedang berjuang sendirian di dalam sana. Akhirnya, desakan rasa sayang mengalahkan harga diri yang setinggi langit. Anggina dan Agatha saling pandang sejenak sebelum akhirnya menghela napas pasrah secara bersamaan. Baiklah, kita lakukan bersama. Aku yang menyiram, kau yang bagian membersihkan. Perintah Agatha dengan nada otoriter, seolah sedang membagi tugas proyek besar. Kenapa aku yang bagian membersihkan? Aku yang menyiram, kamu yang bagian membersihkan. Protes Anggina tak terima. Nenek, cepetan. Cecil sudah menderita ini. Mau nangis rasanya, suara cicitan dari dalam bilik itu memutus perdebatan mereka. Dengan gerakan canggung dan wajah yang ditekuk sedemikian rupa, kedua wanita elegan itu akhirnya merangsek masuk ke area toilet yang sempit. Anggina mengangkat sedikit gaun mahalnya agar tidak menyentuh lantai, sementara Agatha menyingkap lengan bajunya dengan wajah pucat. Pemandangan di dalam bilik itu cukup tragis. Cecilia tampak kesusahan, duduk lemas dengan mata berkaca-kaca. Aduh, sayang, kenapa bisa begini? Keluh Agatha, rasa jijiknya seketika menguap berganti rasa iba yang amat sangat. Ia segera membantu memegang tubuh kecil Cecilia agar tidak merosot. Gara-gara lali tadi, nenek. Pelut Cecil dikocok-kocok jadi mau keluar semua nah, jawab Cecilia polos dengan suara bergetar. Anggina dengan gerakan yang sangat kaku, mulai meraih gayung air. Tahan ya, Cecil. Nenek siram sekarang. Agatha, cepat bersihkan, jangan sampai kena bajunya. Iya, tak usah memerintahku, Anggina. Sahut Agatha. Meski mulutnya mengomel, tangannya bergerak cekatan membantu membersihkan Cecilia. Mereka berdua bekerja dalam sinkronisasi yang aneh. Anggina yang biasanya sangat menjaga diri, kini tak peduli lagi meski terkena percikan air toilet demi memastikan Cecilia bersih. Sementara Agatha terus membisikkan kata-kata penenang agar besannya itu tidak malu. Aroma di ruangan itu memang luar biasa, tapi entah kenapa, kerjasama paksa ini justru meruntuhkan tembok tak kasat mata di antara mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka tidak lagi memikirkan persaingan, melainkan fokus pada satu tujuan, kenyamanan sang cucu. Setelah semuanya beres, Cecilia akhirnya bisa berdiri tegak lagi meski masih agak lemas. Terima kasih nenek-nenek, ucap Cecilia memeluk kaki mereka masing-masing secara bergantian. Anggina dan Agatha berdiri bersisian di depan wastafel, mencuci tangan mereka berkali-kali dengan sabun hingga berbusa banyak. Mereka saling melirik lewat cermin. Kamu lumayan juga kalau sedang panik, Agatha, celetuk Anggina mengeringkan tangannya. Agatha tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tulus tanpa maksud menyindir. Kau juga tak seburuk yang aku kira, Anggina. Setidaknya kau tak pingsan tadi. Melihat kedua neneknya mulai berhenti berdebat dan justru kompak mendandaninya, Cecilia merasa misinya benar-benar membuahkan hasil. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sedetik sebelum matanya membulat teringat jadwal acara. Nenek, ayo keluar sekarang. Giliran Cecil yang halus nyanyi, rengeknya sambil menarik-narik ujung baju kedua wanita paruh baya itu. Sebentar, pakai rokmu dulu, sayang, ucap Agatha lembut sambil membentangkan rok sekolah yang tadi ia sampirkan di lengannya. Biar aku yang pasangkan, sela Anggina,
mengambil alih rok itu untuk menggantikan celana olahraga Cecilia yang sudah agak kotor. Melihat rok panjang itu, Cecilia langsung menggeleng kuat. Pakai celana saja, nenek. Pakai rok itu bikin libet. Cecil ndak suka yang libet-libet. Ndak bebas lali-lalinya, mohon Cecilia dengan wajah memelas. Justru karena itu kamu harus pakai rok supaya kamu tidak kemana-mana lagi. Tolak Anggina telak, membuat pipi gadis kecil itu seketika membulat bak-bakpau karena kesal. Apalagi kamu ini anak cewek, harus tampil anggun di depan panggung nanti, tambah Agatha, kali ini benar-benar satu suara dengan Anggina. Cecilia menghela napas berat, bahunya merosot lesu. Napas Cecil halus telahil jadi wewe. Napa ndak jadi wowo saja bisa pakai celana telus. Ndak halus pakai lok-lok begini, keluhnya dengan bibir yang maju beberapa senti. Mendengar itu, Agatha berjongkok agar sejajar dengan cucunya. Ia mengusap pipi gembul Cecilia dengan sayang. Hus, tidak boleh bicara seperti itu, Cecil. Apapun yang Tuhan berikan pada kita, harus disyukuri, sayang. Cecil tidak senang punya wajah cantik dan rambut panjang yang indah ini. Lihat, kamu sangat manis. Cecilia mendongakkan wajahnya, menatap bergantian kedua neneknya. Kata-kata Agatha perlahan meresap ke hatinya, membuat binar di matanya kembali muncul. Sebuah senyum lebar pun terbit. Senanglah, nenek. Cecil bisa jadi Princess Melmaid kalau cantik begini. Serunya penuh percaya diri. Anggina yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya tidak tahan untuk tidak menggoda. Baru tahu Putri Duyung bisa mencret juga, celetuknya sambil berusaha keras menahan tawa yang nyaris meledak. Sudahlah nenek, ndak usah ketawa lagi. Ayo sini kita kembali ke sana sebelum lombanya habis. Pinta Cecilia setelah seragamnya terpasang rapi kembali. Ia langsung menyambar tangan Anggina dan Agatha, menarik keduanya keluar dari area toilet dengan langkah riang. Harapan Cecilia seketika runtuh saat ia melangkah kembali ke area lapangan. Lomba menyanyi telah usai. Karena insiden di toilet, ia melewatkan gilirannya. Keponakan Haris meraih juara pertama, disusul Meira di posisi kedua. Di kategori lain, Asa menang besar sebagai juara pertama, sementara Deva harus puas di posisi ketiga setelah dikalahkan oleh keponakan Haris yang lain. Chloe dan Bian pun berhasil mengamankan beberapa piala di bidang yang mereka kuasai. Tuh, gala-gala nenek lama ulus Cecil ndak ikut lombanya lagi. Cecil ndak dapat juara pertamanya, keluh Cecilia dengan bibir gemetar menahan tangis. Kamu yang mencret-mencret, kenapa malah menyalahkan kita? Sahut Anggina tidak terima, meski dalam hati ia merasa kasihan. Hiks, ndak selu semuanya. Ndak ada yang tunggu Cecil dulu. Tangis Cecilia pecah. Ia merasa hari ini adalah kegagalan total baginya. Cecil, mau kemana, sayang? Seru Agatha panik. Gadis kecil itu tidak menjawab. Ia berjalan menjauh dengan langkah gontai, merasa sedih melihat kedua keponakan Haris berdiri di podium yang sangat ia impikan. Nenek, jangan khawatir. Biarkan kami yang urus dia, ucap Asa dengan kedewasaan seorang kakak sulung. 6 anak Asa, Bian, Chloe, Deva, Axel, dan Meira, segera berlari mengejar Cecilia yang kini duduk menekuk lutut di bawah pohon rindang, menyembunyikan wajahnya yang sembab. Jangan sedih, Dek. Ini, ambil saja semua hadiah kami. Semuanya untukmu, ucap Deva sambil menyodorkan tumpukan buku dan alat tulis hasil kemenangan mereka. Kakak Cecil, jangan cedih lagi. Lihat itu, nenek sudah beldamai belkat kakak Cecil. Ucaha kak Cecil ndak cia-cia, hibur Meira sambil berjongkok di sampingnya. Namun, Cecilia hanya melirik sekilas lalu kembali menenggelamkan wajahnya di antara lutut. Kalian semua pergi dulu, biarin Cecil di sini sendirian, pintanya dengan suara parau. Bian menghela napas, ia tahu sifat adiknya. Ayo, kita tinggalkan dia. Biarkan dia tenang dulu. Ndak apa-apa ditinggal begini, tanya Axel cemas. Tidak perlu dipikirkan, dia memang begitu kalau sedang ngambek. Ayo ke sana sebelum nenek semakin khawatir, ucap Asa sambil mulai melangkah pergi,
meski sesekali ia menoleh memastikan adiknya aman. Sepeninggal kakak-kakaknya, suasana menjadi sunyi, hanya ada suara angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, sebuah tangan terjulur tepat di depan mata Cecilia. Gadis itu mengerutkan dahi. Tangan itu tampak asing, bersih, dan kaku. Begitu ia mendongak, matanya bertemu dengan mata biru salah satu keponakan Haris. Bocah laki-laki yang memenangkan juara pertama menyanyi. "Banyak kursi di sana tapi kenapa kamu duduknya di sini? Kamu ndak takut digigit semut?" Tanya bocah itu dengan nada suara yang sedingin es, tanpa ekspresi sedikit pun. Bukannya menerima uluran tangan itu, Cecilia justru memiringkan kepalanya dengan heran. Rasa sedihnya sesaat teralihkan oleh rasa bingung. Ia menatap bocah dingin itu dari atas ke bawah, sebelum ia melontarkan pertanyaan yang membuat suasana mendadak canggung. "Kamu suka ya sama Cecil?" Bocah itu tertegun, tangannya yang terjulur sempat mematung di udara. "Ha!" bersambung.